Hai, it's me Martina. Di video kali ini aku akan share ke kalian gimana caranya membuat roti meses tanpa ulen dan juga tanpa mixer. Meskipun tanpa mixer dan juga tanpa ulen, hasilnya itu super lembut dan super coklat. Resep ini juga bisa kalian gunakan untuk ide jualan atau untuk cemilan di rumah aja. Yuk, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke videonya. Langkah pertama, kita aktifkan raginya terlebih dahulu. Kita siapkan 125 ml susu hangat. Jangan panas ya, ini hangat aja. Kemudian kita tambahkan 60 gram gula pasir. Aduk sebentar hingga gulanya sedikit larut. Setelah itu, kita tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan. Aduk kembali hingga seluruh raginya basah terkena susu. Ini dilakukan agar kita yakin kalau ragi yang kita gunakan itu masih aktif. Kita diamkan sebentar, kira-kira 10 menit hingga muncul gelembung-gelembung kecil di atasnya nanti. Itu tandanya ragi yang kita gunakan masih aktif. Setelah itu, kita siapkan wadah yang besar. Masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Dan tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk hingga tepung dan juga garamnya tercampur merata. Buat cekungan di bagian tengahnya seperti ini. Kita ambil campuran susu dan juga ragi yang kita sisihkan tadi. Ini menandakan raginya masih aktif ya, karena muncul gembung di atasnya. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Kita kocok lepas terlebih dahulu. Dan kita masukkan ke dalam campuran susu dan juga ragi. Langkah selanjutnya, kita tambahkan 45 gram margarin. Tapi jangan lupa margarinnya ini kita cairkan terlebih dahulu. Dan kita tambahkan ke dalam campuran susu tadi. Aduk hingga merata. Dan siap untuk kita tuangkan ke dalam bahan kering. Tapi ingat ya teman-teman, ini jangan kita masukkan semuanya terlebih dahulu, karena untuk mengontrol cairan agar nanti adonannya itu tidak terlalu lembek. Aduk menggunakan spatula dengan metode aduk balik seperti ini. Kalau dirasa adonannya masih banyak yang kering seperti ini, kita tambahkan sedikit demi sedikit cairan susu yang kita sisakan tadi. Kemudian aduk kembali hingga konsistensinya pas dan terlihat seperti ini. Tutup menggunakan plastik wrap atau serviet bersih dan biarkan mengembang 2 kali lipat. Kira-kira waktunya sekitar 45 menit hingga 60 menit tergantung suhu di sekitar kita. Setelah sekitar 1 jam, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan siap kita pindahkan ke alas kerja. Buang udara fermentasinya dan adonan kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini sesuai selera ya. Kalau di sini aku membaginya menjadi 10 bagian. Kira-kira beratnya sekitar 60 gram per satu bagian. Setelah adonan kita bagi menjadi beberapa bagian, kita bentuk bulat seperti ini.
Kemudian kita rounding untuk hasil yang lebih bagus dan juga mulus di bagian atasnya. Dan sisihkan. Lakukan hingga semua adonan selesai kita bulatkan dan juga kita rounding. Kemudian 10 adonan ini kita tutup menggunakan ceiling wrap kira-kira 10 menit aja agar adonannya rileks. Setelah kira-kira 10 menit, adonannya akan sedikit mengembang seperti ini. Tandanya ragi yang kita gunakan itu sangat bagus. Dan kita siapkan mesis dan juga susu cair untuk bagian atasnya. Dan untuk bagian dalamnya ini bebas karena aku suka coklat, jadi aku menggunakan selai coklat aja. Ambil satu bagian dan buang udara fermentasi yang ada di dalamnya. Pipihkan bagian pinggir adonan seperti ini. Dan isi menggunakan selai coklat. Kemudian tutup kembali bagian coklatnya. Ini harus benar-benar rapat agar nantinya ketika kita oven coklatnya itu nggak bocor keluar. Kita rounding hingga benar-benar halus dan bagian coklatnya benar-benar tertutup. Setelah seperti ini, kita oleskan susu cair di bagian atasnya. Dan kita celupkan ke dalam mesis dengan cara memutar seperti ini agar mesisnya benar-benar melekat di bagian atas adonan. Kemudian letakkan di atas cup kertas seperti ini. Lakukan hingga seluruh adonan selesai kita kerjakan. Setelah selesai, kita tutup kembali menggunakan plastik wrap dan kita diamkan hingga adonan mengembang kembali 2 kali lipat. Waktunya bervariasi. Di sini aku menggunakan waktu kira-kira 45 menit. Sudah mengembang seperti ini dan siap untuk kita oven. Ini aku pindahkan ke dalam loyang agar lebih mudah untuk memasukkannya ke dalam oven. Panggang kira-kira 20 hingga 30 menit dengan suhu 150 derajat atau menyesuaikan oven masing-masing. Setelah matang, kita angkat dan siap untuk kita sajikan. Selamat mencoba ya teman-teman resep mudah ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.